Sebagian orang memandang diri mereka seolah-olah manusia yang sempurna karena terlalu percaya pada kemampuan sendiri. Mereka menetapkan standar yang sangat tinggi, baik bagi diri mereka maupun bagi orang lain. Kesalahan kecil pun sulit mereka terima, dan mereka terus mengejar kesempurnaan tanpa memberi ruang bagi kelemahan manusia. Namun di dunia ciptaan Tuhan ini, tidak ada manusia yang benar-benar sempurna. Alkitab sendiri dengan jujur mencatat kelemahan, ketidakadilan, bahkan dosa para tokoh iman. Hal itu menunjukkan bahwa tidak seorang pun sempurna kecuali Yesus Kristus. Karena itu, perfeksionisme yang lahir dari kesombongan seringkali hanya menipu diri sendiri, bahkan tanpa menutupi kemuliaan Tuhan dan menyakiti orang-orang di sekitar kita. Pengkhotbah mengajarkan bahwa nama baik lebih berharga daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Ia juga berkata bahwa lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Sebab kesetiaan dapat memperdalam hati manusia dan menuntunnya kepada hikmat. Demikian pula, lebih baik mendengar teguran orang bijak daripada mendengar nyanyian pujian dari orang bodoh. Ia menasihati agar manusia tidak cepat marah, melainkan bersabar. Sebab akhir suatu perkara lebih baik daripada permulaannya. Dan hati yang sabar lebih baik daripada hari yang tinggi. Ia juga memperingatkan agar jangan mudah-mudah berkata bahwa masa lalu lebih baik daripada masa kini. Sekalipun hikmat memberi perlindungan, manusia tetap tidak dapat sepenuhnya memahami pekerjaan Allah. Salomo menyampaikan berbagai perbandingan untuk menolong manusia melihat kehidupan dengan lebih bijaksana. Nama baik dibandingkan dengan minyak yang mahal, hari kematian dibandingkan dengan hari kelahiran, rumah duka dibandingkan dengan rumah pesta, teguran orang bijak dibandingkan dengan pujian orang bodoh, akhir suatu perkara dibandingkan dengan permulaannya, serta hati yang sabar dibandingkan dengan hati yang sombong. Melalui semua ini, ia menunjukkan bahwa kehidupan yang berhikmat bukanlah kehidupan yang hanya mengejar kesenangan atau keuntungan sesaat, melainkan kehidupan yang belajar memahami kehendak Allah di tengah suka dan duka. Orang beriman dipanggil untuk bersukacita pada masa kelimpahan, namun juga merenungkan karya Tuhan pada masa kesulitan. Ia juga mengingatkan bahwa dalam kehidupan ini sering terjadi hal yang sulit dipahami. Ada orang benar yang mengalami penderitaan, dan ada orang jahat yang hidup panjang umur. Karena itu, manusia tidak boleh terjebak dalam kesalehan yang berlebihan ataupun hidup dalam kejahatan. Orang yang bijaksana belajar melihat kenyataan hidup yang penuh dengan paradoks ini. Ia menyadari bahwa
apa yang dianggap berharga oleh manusia tidak selalu sama dengan apa yang bernilai di hadapan Tuhan. Apa yang tampak menguntungkan saat ini bisa saja menjadi sumber kesulitan di kemudian hari. Sementara penderitaan dapat menjadi jalan menuju pertumbuhan rohani. Karena itu, nasihat untuk tidak terlalu benar maupun terlalu jahat harus dipahami sebagai ajakan untuk hidup dengan kerendahan hati di hadapan Allah. Hikmah sejati bukanlah kemampuan manusia untuk menguasai segala sesuatu, melainkan sikap takut akan Tuhan dan kesadaran akan keterbatasan diri. Oleh sebab itu, daripada menetapkan ukuran-ukuran mutlak menurut kehendak sendiri, kita dipanggil untuk hidup dengan rendah hati, mendengarkan kehendak Allah, dan siap diarahkan olehnya demi kebenaran dan Injil.